Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berpijar TV Pendem yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, kesehatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan serta kegiatan sehari-hari. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Estetika berpuasa tidak hanya semata-mata menahan haus dan lapar, namun juga bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu. Puasa merupakan ibadah, melatih diri dan penyucian jiwa. Tidak ada makhluk yang menyembahnya dengan rasa lapar dan haus selain manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas sendiri pahala orang yang berpuasa, sebagaimana yang tertuang dalam hadis qudsi, kullu amalin adama lahu illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bihi innama yatruk ta'amahu wa syarabahu minal ajal. Artinya, semua amal ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa. Karena puasa hanya untukku, Allah, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minumnya semata-mata untukku. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu hikmah dari ibadah puasa adalah menahan hawa nafsu. Artinya sejatinya orang puasa adalah orang yang sedang melatih jiwa dan mengekang hawa nafsunya agar terhindar dari perbuatan maksiat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyara asbabi iman ista'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu ughaddu libasar wa ahsana li farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Artinya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Muttafaqun alaih. Dari hadis tersebut, Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwa rasa lapar dan haus dapat menghalalkan syahwat yang dapat menjerumuskan seseorang ke lubang kemaksiatan. Nafsu atau syahwat merupakan pintu masuknya setan, sementara bahan bakarnya adalah makan dan minum, sehingga bila perut merasakan nafsu atau syahwat merupakan pintu masuknya setan, sementara bahan bakar utama syahwat adalah makan dan minum. Sehingga bila perut merasakan lapar dan haus, maka nafsu atau syahwat dalam diri kita akan mudah dikendalikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyaitana yajri min ibni Adam majrad dam fadaiku
majariyahu bilju, yang artinya sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah anak Adam, maka persempitlah jalan masuknya dengan lapar atau puasa. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa tujuan puasa adalah penyucian jiwa dari hawa nafsu atau syahwat. Orang yang berhasil mengekang hawa nafsunya, maka akan diangkat derajatnya melebihi para malaikat. Mengapa demikian? Karena manusia diberikan hawa nafsu, sedangkan para malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Manusia diberikan hawa nafsu yang bisa memalingkan diri dari ketaatan, sementara malaikat tidak dibekali oleh hawa nafsu. Karena itu, manusia akan lebih tinggi daripada malaikat bila berhasil menawan hawa nafsunya. Selain itu, rasa lapar juga dapat membuat pikiran tenang dan melembutkan hati. Imam Al-Ghazali dalam kitab yang sama menukil satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang membuat lapar perutnya, maka akan fokus pikirannya dan cerdas hatinya. Dari penjelasan di atas, kita menjadi tahu bahwa puasa memiliki peran penting bagi pengendalian diri dan penyucian jiwa. Dengan berpuasa, seorang hamba akan dituntun oleh keimanannya, bukan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua senantiasa dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga yang sedikit penyampaian saya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.